Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini ya. Seperti biasa sebelum saya mengulas analisa teknikal beberapa saham, yaitu 6 saham, saya mengulas sedikit mengenai analisa teknikal dari IHSG untuk besok yang sama-sama bisa kita simak pergerakannya di tanggal 23 November 2021. Untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram saya, silakan bergabung ya, karena free, gratis, dan teman-teman bisa bergabung di grup Telegram tersebut dengan cara mengklik link grup Telegram tersebut yang ada pada deskripsi video di bawah ini. Oke teman-teman, langsung saja. IHSG seperti sebelumnya saya menyampaikan di video kemarin ya, di video sebelumnya saya menyampaikan bahwasanya jika IHSG mampu breakout dari resistance trendline garis hitam ini, maka berpotensi untuk terdekatnya yaitu up di 1,272 Fibonacci retracement, tepatnya yaitu di 6.747. Dan hari ini pada tanggal 22 November 2021 IHSG ternyata sudah menyentuh angka 6.747 sebagaimana prediksi saya sebelumnya. Tetapi hari ini closingnya tidak mengalami breakout dari resistance trendline garis hitam ini, melainkan closingnya di angka 6.723 ya, all time high baru. Bagaimana besok? Untuk besok menurut saya untuk IHSG jika besok masih mampu breakout dari resistance trendline garis hitam ini, maka masih akan ada potensi untuk kemungkinan akan menyentuh di area 6.747. Tetapi jika besok tidak mampu breakout ya, kemungkinan ada potensi pergerakan dari dari IHSG ini ada potensi untuk turun atau koreksi di 6.713. Dan jika tidak mampu bertahan di angka tersebut akan mengalami penurunan lanjutan yaitu di kisaran 6.687, yaitu tepatnya di rasio Fibonacci retracement 0,786. Menurut saya seperti itu ya untuk IHSG. Selanjutnya saya ingin mengulas analisa teknikal dari saham SMSM. Oke, yang pertama saya ingin menentukan terlebih dahulu sedang pada tren apakah saham SMSM ini. Yang pertama saya ingin menarik garis dari swing low yang ini, kemudian saya tarik ke sini. Oke, saat ini sebenarnya dari saham SMSM ini masih berada pada tren naik untuk di struktur area ini. Ya, di area ini saham SMSM masih berada pada tren naik. Oke, kemudian saya perkecil kembali untuk melihat struktur market, struktur chartnya. Oke, di sini mengalami penurunan sejak tanggal, sebentar saya cek, yaitu di tanggal 2 November hingga pada hari ini SMSM ini terus melanjutkan penurunannya. Dan hari ini di tanggal 22 November kita bisa lihat sama-sama hari ini closing breakdown dari support trendline yang garis hitam ini yang saya buat ya. Bagaimana besok? Sebentar. Oke. SMSM mengalami pelanjutan penurunan yang lebih dalam setelah mengalami closing atau mengalami breakdown dari support yang ini. Ya, support kuatnya menurut saya ketika di breakdown maka terjadi penurunan yang lumayan dalam ya. Hari ini pun mengalami penurunan ya. Hari ini di breakdown, kemudian hari ini juga mengalami closing breakdown dari support trendline yang dibuat. Bagaimana besok? Menurut saya, sebentar saya coba menggunakan Fibonacci retracement untuk melihat potensi pergerakan dari saham SMSM ini jika melihat menggunakan dari Fibonacci retracement. Oke, Fibonacci retracement dilihat dari Fibonacci retracement SMSM ini berada di area
Fibonacci 1,272 hingga Fibonacci 1 ya. Itu yang pertama. Kemudian jika saya menggunakan mencari demand area, di sini ada area demand ya, area demand yang menurut saya bisa diperhitungkan yaitu kisaran di area 1260 hingga 1300. Nah, bagaimana besok? Besok menurut saya adalah jika besok SM ini tidak mengalami closing breakdown dari area demand ini, sebentar saya coba beri garis, yaitu tidak mengalami closing breakdown dari 1260, maka ada potensi pergerakan SM ini akan kembali mengalami breakout dari support trendline garis hitam ini. Saya coba mempertebal garis supaya nampak lebih jelas. Oke. Nah, ketika besok SM ini tidak mengalami closing breakdown dari 1260, ada potensi pergerakan SM ini akan mengalami kembali breakout dari support trendline-nya. Ya, kisaran bisa naik kembali kisaran di area resistance terdekatnya yaitu di angka 1310. Itu yang pertama. Oke. Kemudian jika dilihat dari volumenya, hari ini memang terjadi tekanan jual yang lumayan, yang sangat tinggi karena di atas volume penjualannya di atas rata-rata. Ya, ini pertanda bahwasanya terjadi penurunan yang signifikan dari saham SMSM. Ya, menurut saya seperti itu untuk saham SMSM. Selanjutnya yaitu saham INDY. Saham INDY. Saham INDY hari ini closing di angka 1640, mengalami penurunan dibanding di hari sebelumnya. Oke, saya ingin mencoba untuk menarik garis untuk menentukan area support trendline-nya. Saya coba tarik dari sini ya. Oke, ini support trendline-nya dan kita lihat di sini INDY mengalami kenaikan kemudian terjadi koreksi atau penurunan. Ini naik kemudian ini turun. Oke, itu yang pertama. Kemudian saya menentukan area support. Ini di sini ada area support yaitu kisaran di angka 1580. Dan bisa kita lihat di tren kecilnya atau di struktur kecilnya pada saat ini INDY mengalami penurunan. Di area ini INDY mengalami, menurut saya ini adalah konsolidasi kecil ya, mengalami konsolidasi kecil di area angka sebentar di area angka 1590 hingga di 1790. Ya, itu yang pertama. Nah, bagaimana besok? Menurut saya untuk saham INDY selama tidak mengalami closing breakdown dari 1590, maka pergerakan dari saham INDY ini masih akan bergerak atau berkutat di area 1590 hingga 1710. Tetapi jika saham INDY ini mengalami closing breakout dari 1790, ada potensi pergerakan dari saham INDY akan bergerak naik, yaitu bisa terjadi potensi untuk menutup gap down yang sebelumnya pernah terbentuk, yaitu di area sebentar di area 2060 hingga di area 2135 ya. Itu area gap yang belum ditutup. Area tersebut menurut saya bisa saja dicapai dengan catatan mengalami closing breakout dari 1790 ya.
Menurut saya seperti itu untuk saham INDY. Jika mampu closing breakout dari 1790, ada potensi pergerakan saham INDY akan bergerak naik untuk menutup gap yaitu di kisaran 2060 hingga 2135. Tetapi jika mengalami closing breakdown dari 1510, ada potensi pergerakan saham INDY akan turun terdekatnya yaitu di kisaran angka 1515. Menurut saya seperti itu untuk saham INDY. Selanjutnya yaitu saham INPC. Saham INPC. INPC hari ini closing di angka 141 ya. Oke, sebentar. Saat ini saham INPC sedang mengalami koreksi ya, di mana bisa kita lihat di sini. Pertama terjadi kenaikan dan saat ini berada sedang koreksi atau penurunan. Dan saya melihat untuk besok bagaimana saham INPC. Saya ingin melihat di struktur kecilnya yaitu di area sini. Yang pertama saya ingin menarik garis support trendline terlebih dahulu. Yang saya menarik dari sini dan ke sini. Oke, saat ini pergerakan dari saham INPC masih berada di atas support trendline kecil yang saya buat ini. Dan menurut saya di sini besok ya, jika besok tidak bertahan di 141, tidak mampu bertahan, kemungkinan INPC akan koreksi yaitu turun menyentuh area dari support trendline garis hitam ini. Kemungkinan yaitu di area kira-kira di 138 ya, jika besok tidak mampu bertahan di 141. Nah, yang terpenting adalah jangan sampai INPC ini jangan terjadi closing breakdown dari support trendline ini. Karena apa? Jika terjadi closing breakdown dari support trendline ini, menurut saya ini adalah indikasi awal yang tidak baik karena ada potensi untuk turun ke area support terdekatnya yaitu di 133. Tetapi selama masih mampu bertahan di atas support trendline ini, INPC masih mampu atau memiliki potensi untuk naik. Yaitu menurut saya kisaran terdekatnya adalah di angka 148 hingga 153. Dilihat dari volumenya, untuk saat ini tidak ada terjadinya tekanan atau volume penjualan yang signifikan. Ya, masih di sini masih terlihat volume pembelian yang belum dipatahkan. Maka menurut saya ada potensi untuk pergerakan dari saham INPC ini masih ada peluang untuk naik. Ya, untuk target terdekatnya bisa kisaran di angka 153 dengan catatan tidak mengalami closing breakdown dari support trendline garis hitam ini. Oke. Menurut saya seperti itu untuk saham INPC. Selanjutnya yaitu saham ELSA. Saham ELSA hari ini closing di angka 286. Bisa kita lihat di ELSA ini mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan sejak tanggal 19 Oktober 2021 hingga hari ini 22 November 2021. Saya ingin coba menarik garis support trendline terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini sejak tanggal 28 Oktober 2021 ELSA belum mampu kembali mengalami breakout dari bekas support trend lainnya sehingga tren naik di struktur ini mengalami patah atau terjadinya penurunan. Nah, di sini bisa kita lihat juga ada area demand ya, di sini ada area demand. Area demand kisaran di angka sebentar saya memberi garis terlebih dahulu supaya nampak atau terlihat area demand di angka berapa. Oke, untuk ELSA kemungkinan masih ada potensi untuk turun ya. Selama masih ada potensi untuk turun di area demand ini, yang terpenting adalah ELSA tidak mengalami closing breakdown dari area demand ini, yaitu tidak mengalami closing breakdown dari 274. Jika hal itu terjadi, maka yang terjadi adalah ada potensi untuk melanjutkan penurunan yaitu kisaran di angka 266 jika mengalami closing breakdown dari 274. Tetapi jika tidak mengalami closing breakdown dari 274, kemungkinan masih ada potensi saham ELSA untuk naik ya. Saham ELSA untuk naik terdekatnya yaitu di angka
300, kemudian di angka 316 ya. Terdekatnya di area itu yaitu kisaran di angka 300 hingga 316 untuk saham Elsa. Selanjutnya yaitu saham Raja. Saham Raja. Oke, saham Raja hari ini closing di angka 200, mengalami penurunan ya. Kemudian jika saya menggunakan support trend line, saya coba geser dari sini ke sini. Oke, saat ini Raja harga masih berada di atas support trend line-nya. Namun beberapa hari ini mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Dan bisa kita lihat di sini ada area support. Sebentar saya beli garis terlebih dahulu. Di sini ada area support, dan tentunya jika Raja ini mengalami closing breakdown dari 196 atau support ini, maka ada potensi pergerakan Raja akan menyentuh support trendline garis hitam ini. Perkiraan yaitu di kisaran angka 192 ya. Tetapi selama Raja ini tidak mengalami closing breakdown dari 196, maka pergerakan dari Raja ada potensi untuk naik, yaitu terdekatnya di resisten 208 hingga 212 ya. Selama tidak mengalami closing breakdown dari 196, menurut saya seperti itu untuk saham Raja. Yang terakhir yaitu saham TOWR. TOWR hari ini closing di angka 1205 ya. Menurut saya ini cukup baik karena apa? Di sini bisa kita lihat ada low. Kemudian di sini ada higher low. Ya. Dan tentu dari saham tower ini perlu mengalami breakout dari 1215 ya. Karena apa? Karena ini merupakan resisten. Jika ini mampu di breakout, maka ada potensi pergerakan dari saham TOWR ini akan bergerak terdekatnya, yaitu bisa menyentuh angka ini di 1260. Jika mampu breakout dari 1215, ada potensi pergerakan saham TOWR akan bergerak ke 1260. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah perlu hati-hati jika TOWR mengalami closing breakdown dari 1150. Karena apa? Karena ini bisa terjadi atau potensi saham TOWR akan melanjutkan penurunan. Oke, menurut saya cukup seperti itu untuk analisa teknikal beberapa saham hari ini. Semoga video ini memberikan manfaat, dan tentunya video ini bukanlah rekomendasi buy ataupun sell. Ini hanya berbagi informasi analisa teknikal menurut pandangan saya pribadi. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram saya, silakan bergabung dengan klik link yang ada pada deskripsi video ini. Teman-teman bisa bergabung di sana, dan sesekali atau saya juga sering share beberapa saham yang memiliki potensi untuk naik yang bisa teman-teman buy. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.